Terima kasih Pak Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Yang terhormat mentor saya Dr. Erni Panca Kurniasi, SMSI, dan coach saya Pak Ali Sadikin, MMPD, dan para penguji sampaikan rancangan aktualisasi. Oke. Judul yang saya angkat di sini adalah penggunaan media pembelajaran daring atau Google Classroom oleh dosen jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Sedikit saya menjelaskan tentang visi dan misi Universitas Tanjung Pura. Yang menjadi visi Universitas Tanjung Pura itu adalah menjadi institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional. Nah, sedangkan misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah Kalimantan Barat secara berkualitas sehingga dapat menghasilkan luaran yang mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta mampu memberikan arah bagi pembangunan sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing. Nah, untuk selanjutnya, ini ada 6 isu yang saya angkat, diantaranya adalah yang pertama, belum optimalnya jumlah citasi jurnal yang dipublish oleh dosen jurusan ISP. Yang kedua, masih sulitnya pengumpulan berkas untuk kenaikan pangkat oleh dosen jurusan ISP. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran daring Google Classroom oleh dosen jurusan ISP. Yang keempat, masih rendahnya literasi yang dimiliki oleh mahasiswa jurusan ISP dalam penulisan tugas akhir. Nah, yang kelima di sini belum adanya koordinasi yang baik terkait peraturan setiap jurusan di lingkungan FEB Untan. Yang keenam, belum terintegrasinya data yang dimiliki oleh jurusan ISP. Nah, sehingga sebelum itu saya melakukan APKL, terdapat 3 isu yang saya USG sehingga saya mendapatkan isu terakhir yang menjadi urgent yang harus diselesaikan itu adalah belum optimalnya penggunaan media pembelajaran daring atau Google Classroom oleh dosen jurusan ISP. Nah, di sini saya tampilkan diagram fishbone. Di sini ada 4 yang menjadi akar permasalahan. Yang di bagian mesin itu laptop yang dimiliki oleh dosen masih kurang kompatibel sehingga untuk melakukan mengoptimalkan media pembelajaran daring belum maksimal. Nah, yang selanjutnya itu ada manpower, minimnya pengetahuan tentang media pembelajaran online. Selanjutnya di sini ada metode, saya melihat memang adanya jaringan internet yang kurang stabil. Nah, yang selanjutnya ada environmental, belum adanya sosialisasi tata cara penggunaan media pembelajaran online. Nah, di sini saya membuat gagasan isu yang diangkat itu belum optimalnya penggunaan media pembelajaran daring atau Google Classroom oleh dosen jurusan ISP, sehingga gagasan yang saya buat karena ini keterbatasan waktu hanya satu sehingga saya lebih fokus kepada environmental karena belum adanya sosialisasi tata cara penggunaan media pembelajaran secara online. Sehingga saya membuat gagasan pemecahan isu dengan cara pembuatan tutorial untuk meningkatkan kapasitas pembelajaran daring atau Google Classroom kepada dosen jurusan ISP. Nah, adapun 6 rancangan aktualisasi di sini. Yang pertama, saya mengkoordinasi dengan mentor. Yang kedua, saya melakukan diskusi dengan ketua jurusan. Yang ketiga, saya menyusun tutorial. Yang keempat, mencari referensi. Yang kelima, membuat tutorial. Dan yang keenam, melakukan evaluasi. Nah, di sini ada beberapa nilai yang mungkin menjadi rancangan aktualisasi saya. Yang pertama tadi, konsultasi dengan mentor ini tahapannya meminta izin untuk melaksanakan ide aktualisasi, sehingga prosesnya itu dengan cara penulis secara sopan untuk menghubungi ibu mentor, meminta izin untuk bertemu atau berdiskusi berkaitan dengan mulainya melaksanakan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS. Nah, tahapannya selanjutnya itu berdiskusi dan meminta arahan dengan mentor tentang teknis kegiatan yang akan dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, selain itu juga meminta arahan maupun saran menghargai pendapat. Nah, ini adalah salah satu sifat nasionalisme secara teknis kegiatan yang akan dilakukan dalam rancangan aktualisasi.
Nah, yang kedua itu melakukan diskusi dengan ketua jurusan dengan melihat situasi kondisi lingkungan yang ada di kampus. Nah, tahapannya menyampaikan maksud dari kegiatan tutorial penggunaan media pembelajaran di Google Classroom, ya, sehingga prosesnya berkomunikasi secara sopan dengan dosen ataupun ketua jurusan terkait konten penggunaan media pembelajaran Google Classroom dan referensi yang digunakan, serta mencatat secara cermat setiap arahan agar mendapat modul yang dibuat itu bisa berkualitas. Nah, di sini kedua kegiatan ini itu keterkaitannya di agenda kedua dan di agenda ketiga. Nah, terutama di agenda kedua ini ada sifat akuntabel, sifatnya penuh dengan tanggung jawab. Yang kedua ada nasionalisme, itu persatuan. Yang ketiga ada etika publik, itu ada sopan, cermat. Yang keempat itu ada komitmen mutu, ada inovasi dan ada mutu di situ. Yang kelima ada anti korupsi kerja. Anti korupsi maksudnya sehingga di situ ada kerja keras yang dilakukan. Nah, untuk agenda yang ketiga ini rancangan kegiatan 1 dan kegiatan 2 ini merupakan agenda Work of Governance, di sini di mana koordinasi dan bekerja sama untuk menentukan tujuan bersama. Nah, selanjutnya untuk kegiatan yang ketiga menyusun materi tutorial. Nah, tahapannya menganalisa rancangan konten sesuai dengan arahan dari koordinator dan dosen. Nah, di sini saya sebutkan dosen-dosen karena mengingat bahwa apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan di sini prosesnya membuat draft yang akan dibuat dengan tekun dan cermat berdasarkan masukan dan saran dari mentor serta dosen-dosen lain agar terciptanya tutorial yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sehingga ini menyangkut kurang lebih sama di sebelumnya, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, lagi-lagi memang di agenda ketiga ini rancangan saya itu tetap fokus kepada Work of Governance, koordinasi dan bekerjasama untuk menentukan tujuan yang bersama. Nah, selanjutnya dari keempat mengumpulkan referensi tutorial. Nah, sini mungkin kunjungan pustaka terkait referensi, mengunjungi perpustakaan baik offline maupun online dengan penggunaan Google Classroom atau meminjam buku untuk menghasilkan konten yang bermutu dan berkualitas. Nah, tahapan selanjutnya ada browsing melalui internet terkait konten tutorial penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini mencari referensi terbaru di internet terkait dengan penggunaan Google Classroom agar sesuai dengan kebutuhan. Nah, perbedaan rancangan yang ketiga dan keempat ini, kalau yang sebelumnya itu menekankan kepada Work of Governance, yang sedangkan yang ketiga ini adalah pelayanan publik, karena untuk mencari referensi merupakan sikap yang akuntabel. Nah, di sini kontribusi terhadap visi dari universitas sendiri itu adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan, dan memajukan ilmu pengetahuan. Oke, untuk selanjutnya kegiatan yang kelima itu membuat tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom sesuai dengan studi literasi yang telah dilakukan dan arahan serta diskusi bersama. Ini prosesnya mulai membuat tutorial dengan tekun, cermat, teliti dari berbagai sumber yang ada. Nah, kalau seandainya cermat ini masuk ke dalam etika publik. Nah, fungsi pelayanannya, pelayanan publik mencari referensi merupakan contoh sikap yang akuntabel. Lagi-lagi di sini kontribusinya terhadap misi yang dimiliki oleh universitas, dan dalam sebuah ini telah menguatkan nilai organisasi yang profesionalisme sesuai dengan bidang, akuntabel, dan transparan. Nah, yang terakhir, saya akan melakukan evaluasi, membuat daftar pertanyaan kuesioner sebagai evaluasi. Ini akan disebar kepada dosen-dosen. Nah, prosesnya mengetik daftar pertanyaan pada kuesioner dengan cermat, teliti, dan dalam bentuk Google Form. Nah, meminta dosen untuk mengisi kuesioner yang telah dibuat secara jujur sesuai dengan apa yang mereka rasakan atas adanya tutorial penggunaan aplikasi Google Classroom tanpa adanya paksaan. Nah, ini adalah salah satu sikap anti korupsi. Membuat kesimpulan dari hasil evaluasi kuesioner secara jujur sesuai dengan apa yang telah diisi oleh dosen. Ini masuk ke agenda 2 dan ke agenda 3. Di agenda 2 itu ada sikap akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, untuk ke agenda yang ketiga itu masuk ke dalam pelayanan publik dengan melakukan evaluasi merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Nah, selanjutnya ada manajemen ASN. Manajemen ASN itu salah satu contoh yang di sini dilakukan adalah menjaga kerahasiaan hasil evaluasi merupakan salah satu kode etik. Nah,
Kesimpulannya, yang pertama, melalui pembuatan tutorial penggunaan media pembelajaran daring atau Google Classroom ini dapat meningkatkan pemahaman kepada dosen jurusan ISP dalam penggunaan media tersebut. Yang kedua, tutorial penggunaan media pembelajaran daring atau Google Classroom ini dapat mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan sesuai dengan misi yang ada di Universitas Tanjung Pura. Yang ketiga, rancangan aktualisasi ini dapat menjadi panduan bagi penulis untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi sesuai dengan agenda 2, nilai aneka, ASN, dan agenda yang ketiga. Semoga dalam implementasi nanti tidak banyak perubahan dari apa yang telah direncanakan dan dapat dilakukan secara maksimal mungkin. Demikian paparan yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.